Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini setelah kita jalankan ibadah puasa Ramadan dan juga dilanjutkan dengan kegiatan Syawal. Dan mumpung masih bulan Syawal, aqulu lakum ja'alanallahu wa iyyakum minal 'abidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tafsir, yaitu kita masih membahas tentang surat Al-Mutaffifin yang maknanya adalah tentang orang-orang yang curang dalam hal timbangan, takaran. Dan ini adalah bukan hal yang baru, tetapi sudah terjadi sejak umat-umat terdahulu. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam timbangan ataupun takaran. Sebelumnya juga sudah kita bahas tentang bahaya orang-orang yang melakukan kecurangan. Kemudian juga sudah kita bahas tentang bahaya orang-orang yang melakukan dosa, bahwa dosa itu akan berpengaruh kepada hati kita, yaitu akan menutupi kebersihan hati kita, karena dosa itu adalah noda dan dia menodai kejernihan hati kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang catatan amal orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan. Ala inna kitabal fujjari lafi sijjin, bahwa catatan orang-orang yang melakukan keburukan itu ada di sijjin, yaitu tempat yang paling sempit yang ada di dasar bumi. Dan juga dijelaskan tentang catatan amal orang-orang yang baik. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, catatan amal orang-orang yang baik itu ada di illiyin, yaitu di langit. Yaitu ketika nanti manusia itu meninggal dunia, maka catatannya itu akan disimpan. Catatan amalnya itu disimpan. Jadi kalau orang baik itu di illiyin, tempat yang tinggi di langit, sedangkan orang-orang yang buruk perbuatannya itu disimpan di sijjin, yaitu tempat yang paling sempit yang ada di dasar bumi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'imin. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar, yaitu akan diberikan oleh Allah balasan yang terbaik berupa surga Allah. Alal araiki yang zuru, mereka duduk-duduk di atas dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, dan kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ini gambaran balasan
ya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang-orang yang nanti dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akses untuk ke surga. Dan itu perjuangannya luar biasa. Ya, perjuangan menuju surga itu perjuangan yang sangat berat dan melelahkan, dunia akhirat. Ya, karena masuk surga itu nanti terakhir setelah proses yang panjang. Ya, sangat panjang prosesnya. Dimulai dari kehidupan kita di dunia, ya. Kemudian ketika nanti kita meninggal dunia, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah, ya, kemudian setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana nanti akan dihitung amal-amal kita, dihisab amal-amal kita. Kemudian itu prosesnya sangat panjang, sangat lama, ya, dan itu sangat melelahkan, terutama nanti di padang mahsyar itu. Dan itu prosesnya bukan sehari dua hari. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, di padang mahsyar itu dalam sehari itu kadarnya adalah sama dengan 50.000 tahun. Di sana kepanasan dan seterusnya. Ya, nanti ada orang-orang yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak, ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, baru terakhir nanti setelah dihisab semua amal-amalnya, mereka menyeberang, namanya Shiratul Mustaqim. Ya, kalau dia selamat, ya, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau tidak selamat, maka di bawah Shiratul Mustaqim itu adalah neraka jahanam menunggu mereka. Nah, ini berat, ya. Orang-orang yang masuk surga itu melalui perjalanan yang berat, tidak mudah, ya. Jadi kehidupan itu kita lalui tidak dengan mudah, ya, penuh perjuangan, penuh kerja keras. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti, ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu berada dalam kenikmatan yang besar. Nah, gambarkan, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan itu, ya, di dalam ayat lain juga disebutkan. Ini di banyak ayat juga disebutkan. Nanti kalau kita berbicara tentang surga, itu luar biasa. Ya, pembahasan tentang surga itu sangat luas. Pembahasan tentang surga itu sangat detail. Ya, bahkan dijelaskan nanti kegiatan orang-orang di surga itu seperti apa. Itu ada pembahasannya, ada dalam pembahasan beriman kepada hari akhir. Nah, di antara gambaran kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk surga setelah mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu, di antara dalam ayat lain dalam surat Ghasyiyah juga disebutkan fiha sururum marfu'ah. Tadi disebutkan alal araiki yang zurun, mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Artinya mereka itu menikmati keindahan surga yang luar biasa, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam gambaran ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Jadi di dalamnya itu ada dipan-dipan yang tinggi, ya, wa akwabun mawdu'ah. Di sana juga disediakan gelas-gelas, bantal-bantal yang tersusun rapi, dan permadani yang terhampar. Ini gambaran kenikmatan, ya, bagi penghuni surga. Itu dijelaskan tidak hanya dalam satu surat, tapi dalam banyak surat dan banyak ayatnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dilayani. Jadi orang-orang yang ada di surga itu nggak ada mereka itu bekerja. Ya, kalau orang itu sudah masuk surga, nggak ada orang yang perlu bekerja.
Walaupun nanti ada orang-orang yang juga pengen nanam tanaman, juga ada yang pengen berkebun juga gitu. Karena dulu di dunianya dia suka berkebun, tapi sebenarnya mereka itu hanya hobi saja, kesenangan saja. Ya ada juga nanti yang pengen punya anak juga, ya kangen dulu ketika di dunia mereka punya anak. Padahal di surga itu wanita-wanita itu dalam keadaan suci, tidak haid. Ya, jadi perbedaannya sangat jauh dengan di dunia. Tapi banyak mereka diantaranya ada yang kangen dengan kenikmatan dunia, padahal mereka sudah ada di dalam surga yang kenikmatannya jauh ya lebih baik ya dibandingkan dulu di dunia. Tapi mereka ada yang kangen tadi, pengen nanam tanaman, pengen nanam pohon-pohonan, buah-buahan, itu ada ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu nanti semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan juga tadi pelayan-pelayan di surga, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dilayani oleh pemuda-pemuda ya, mereka diciptakan khusus untuk melayani penghuni surga ya. Jadi mereka itu benar-benar bersantai ya, kalau mereka haus tinggal minum, tidak perlu kerja ya, mereka lapar tinggal makan, mereka lelah tinggal istirahat, ngantuk tinggal, dan mereka tidak pernah bosan ya. Di surga itu tidak ada orang yang merasa bosan ya. Kalau di dunia mungkin ya hidup itu ada bosannya, makan enak terus juga bosan ya, tidur terus juga bosan ya. Tapi kalau di surga itu tidak ada bosan-bosannya, karena kenikmatannya selalu bertambah dan bertambah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diberikan oleh Allah pakaian ya, pakaian yang sangat indah, dan mereka berhias dengan berbagai jenis perhiasan dari emas, perak, dan mutiara ya. Mereka itu tampil dalam penampilan yang sangat indah. Kalau laki-laki nanti ya tampan-tampan semua ya, sekitaran usia 30 tahun, nggak ada yang tua, semuanya muda. Dan mereka itu kalau yang laki-laki itu ganteng-ganteng semua, nggak ada yang jelek ya, bahkan semakin bertambah gantengnya. Kalau yang perempuan ya cantik-cantik gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pakaian mereka ya pokoknya pakaian-pakaian yang paling mewah yang diberikan kepada mereka, dan pakaian mereka tidak diproduksi ya. Jadi jangan digambarkan nanti pakaian penghuni surga itu seperti pakaian di dunia ya, jauh lebih indah, jauh lebih bagus ya. Kalau di dunia itu semahal-mahalnya pakaian di dunia itu terbuat dari apa Pak? Ya, pakaian di dunia itu yang paling mahal, yang paling bagus terbuat dari apa? Sutra. Ya, di sana nanti juga disediakan pakaian-pakaian yang paling indah dari sutra. Ya, disediakan juga perhiasan-perhiasan yang paling mahal, yang paling indah. Nah, ini gambaran bagi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Innal abrara lafi na'im wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Diberikan mereka ya balasan yang seperti itu adalah karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka dalam kehidupan dunia yang melampaui atau melewati penderitaan-penderitaan ya. Mereka memperbanyak kebaikan-kebaikan. Orang melakukan kebaikan itu berat, nggak ada melakukan kebaikan itu ringan, nggak ada, semuanya pasti berat ya, berat, maka pahalanya banyak. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran orang-orang yang masuk surga. Dan bahkan orang-orang yang masuk surga itu ya mereka kekal selamanya. Mereka tidak pernah menua, pakaian mereka tidak pernah rusak. Ya, bisa dibayangkan tuh kalau pakaian kita itu ya
nggak ada yang tahan lama gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surga itu mereka disediakan minuman-minuman. Ya, di antara minumannya itu adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, yaitu berupa minuman yang paling enak itu apa Pak kira-kira? Ya, kalau orang di dunia itu minuman mereka yang paling enak tuh minuman apa? Jus. Ya, minuman yang paling enak tuh rasanya seperti apa? Yusqauna min rahiqin makhtum. Para penghuni surga itu mereka diberi minuman dari khamr murni yang dilak tempatnya. Ya, minuman khamr murni. Jadi kalau sebagian orang menganggap ya khamr itu di dunia ini bagi orang-orang yang tidak beriman, ya khamr itu menjadi kebanggaan orang-orang tidak beriman. Ya, dalam acara apa saja mereka ya menyediakan itu khamr. Cuman bedanya kalau khamr dunia itu membuat orang ya mabuk. Ya, jadi kalau khamr di akhirat itu, di surga itu sudah dihilangkan itu sifat-sifat ya yang tidak baik dari minuman itu, bahaya-bahaya dari minuman itu dihilangkan. Karena di dalam surga itu tidak ada bahaya, ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ya, karena itu bertentangan dengan kenikmatan. Yang namanya nikmat itu tidak membahayakan. Berbeda dengan minuman di dunia. Ya, minuman di dunia itu yang dianggap minuman yang istimewa bagi mereka, yaitu khamr, ya, minuman keras, itu banyak mengandung bahaya. Ya, terutama kalau adalah khamr itu disebut sebagai ummul khaba'is. Ya, induknya keburukan. Ya, induk segala keburukan itu adalah khamr kalau di dunia. Karena mengakibatkan orang itu hilang akal. Ya, akal itu adalah kontrol bagi manusia. Jadi manusia itu dikendalikan oleh akalnya. Ya, manusia itu kalau ibarat tali kekangnya itu ya itu akalnya. Jadi akal itu adalah panglima, ya. Nah, kalau di dunia orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu dia akan hilang akalnya. Orang kalau udah hilang akalnya maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, dalam sebuah kisah itu ada orang soleh. Ya, ada orang soleh dirayu oleh seorang wanita, tapi dia tidak mau. Ya. Nah, kemudian ditawari itu minuman. Ya, tawari minuman. Dia pikir kalau bahaya minuman itu nggak seberapa. Tapi kalau berzina itu kan dosa. Tapi ketika dia minum ya minuman itu, apa yang dilakukan? Semua kejahatan dilakukan. Ya, dalam keadaan mabuk dia kemudian berzina. Dan perbuatannya itu diketahui oleh seorang anak kecil. Akhirnya anak kecil itu dibunuh. Sehingga dia akhirnya melakukan semua kejahatan. Ya, dia minum minuman keras, ya dia berzina, ya dia juga membunuh. Nah, ini bahayanya. Nah, kalau di akhirat, ya, khamr itu dijadikan sebagai minuman yang istimewa karena bahayanya sudah dihilangkan. Yusqauna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi ini menjadi minuman yang diistimewakan. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak. Laknya adalah kasturi. Ya, baunya yang sangat wangi. Dan untuk yang demikian hendaklah manusia itu berlomba-lomba. Ya, karena itu diperlombakan istilahnya. Ya,
diberikan hadiah yang terbaik. Jadi untuk memperoleh surga Allah dengan kenikmatannya itu kita perlu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itu maka sebaiknya mereka berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamr murni itu adalah tasnim, yaitu apa itu tasnim? Mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi campuran minum khamr itu adalah di surga itu adalah berupa mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama memaknai ya kata khitamuhu misk, laknya atau segelnya, ya, khitamuhu misk. Di antara yang pertama adalah segel wadah minuman itu dari kasturi, sehingga saat dibuka bau pertama adalah bau kasturi. Jadi tutupnya itu baunya adalah bau ya kasturi yang sangat wangi. Kemudian yang kedua, di antara penjelasan para ulama tafsir yang kedua adalah bahwa akhir rasa minuman itu beraroma kasturi. Ada yang mengatakan bahwa ketika dibuka itu baunya adalah kasturi. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa setelah orang itu minum, ya, setelah minum itu akhir dari rasanya itu adalah harum kasturi. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah, khitamu miskun ay aqibatu raihatul miski. Ya, yang disebut khitamu, khitam itu kan penutup, ya. Kalau kan tutup. Penutup itu ya maksudnya akhirnya. Akhir itu ya penutup, bukan bisa tadi ada yang memaknai tutup itu tutup sebenarnya, ya, tutup sebenarnya. Ada yang memaknai khitam itu adalah akhir setelah orang itu minum, ya. Jadi setelah orang itu selesai minum khamr surga ini, maka baunya adalah bau kasturi, bukan bau alkohol, gitu ya, seperti di dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aroma terakhir setelah orang itu mengkonsumsi khamr tadi itu adalah yang keluar adalah bau yang sangat wangi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala itu minuman, ya, gambaran ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang memperbanyak kebaikan, diberikan oleh Allah kenikmatan surga, ya, dengan berbagai macam bentuk kenikmatannya. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaku. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang yang beriman itu, ya, lewat di hadapan mereka saling mengedipkan matanya, ya, menyindir lah, ya, mereka itu disindir. Jadi orang-orang kafir ini, ya, kalau melihat orang soleh, orang baik itu, ya, mereka tidak suka, mereka mencemooh, mereka menghina. Ya, banyaklah ya dalam berbagai kesempatan itu terjadi. Ya, orang-orang jujur, orang-orang baik itu kalau dalam kehidupan dunia kan dianggap orang-orang yang tidak pandai, gitu ya, orang-orang yang lugu, sehingga mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang cerdas, ya. Jadi kalau ada orang-orang baik itu mereka tidak suka, ya, bahkan mencemoohnya. Yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
Ya, mereka kembali dengan gembira, bangga dengan kelompoknya, ya, bangga dengan golongannya. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Jadi menganggap orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga orang-orang beriman. Jadi ya sebenarnya orang-orang yang tidak beriman itu selalu memperhatikan orang-orang beriman. Ya kalau di dalam kehidupan nyata itu ya mereka orang-orang non-muslim lah ya, kebanyakan terutama orang-orang yang mereka melakukan kejahatan-kejahatan itu, yang mereka selalu memperhatikan sebenarnya orang-orang yang beriman itu, kegiatan mereka, aktivitas mereka, ya, tingkat keilmuan mereka, perkembangan ekonomi mereka dan sebagainya, itu perhatikan juga gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak untuk membanggakan. Ya, sering dicemooh orang-orang beriman itu kan dianggap orang-orang yang ketinggalan sampai sekarang itu ya. Ya, ketinggalan dalam ekonomi, ketinggalan dalam politik, ketinggalan dalam semua hal. Ya, dalam teknologi, seakan-akan mereka itu adalah orang yang lebih hebat daripada orang-orang beriman, sehingga mereka cenderung meremehkan bahkan menghina ya orang-orang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada dalam kehidupan akhirat keadaan mereka dibalik. Ya, mereka ditertawakan oleh orang-orang beriman. Jadi kalau dalam kehidupan dunia orang-orang beriman itu selalu dicemooh, dihina, diremehkan oleh orang-orang tidak beriman, nanti kebalikannya dalam kehidupan akhirat mereka ditertawakan oleh orang-orang beriman. Mereka orang-orang beriman itu tinggal santai-santai saja, ya, menikmati kenikmatan surga. Mereka sambil melihat orang-orang yang masuk neraka, ya, melihat tuh, jadi tontonan mereka itu orang-orang yang ahli neraka, karena kelihatan, ya, karena orang-orang penduduk surga itu nanti di atas, ya tempatnya di atas, orang-orang yang ada di neraka itu di bawah, kelihatan mereka, ya. Nah ini, jadi dibalikkan keadaannya. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini yang dimaksud adalah hari kiamat di surga, nanti ketika mereka sudah masuk surga, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Kalau dalam kehidupan dunia mereka ditertawakan orang-orang kafir, tapi dalam kehidupan akhiratnya kebalikan, orang-orang kafir itu ditertawakan oleh orang-orang beriman. Ya. Alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ya, memandang siapa? Ya, memandang mereka juga nanti ada aja di dalam ayat-ayat itu. Ya, sebagian ayat itu menyebutkan nanti mereka juga berdialog juga. Ya, antara orang yang masuk surga dengan masuk neraka. Ya, dialog juga. Ada yang tanya nanti, masalah kakum fi saqar. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nuqimu miskin. Ya, katanya mereka karena dulu kami tidak sholat, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin, wa nakhudu ma'al khaidin, dan mereka itu duduk-duduk bersama ya orang-orang yang membahas keburukan dulu di dunianya. Ya, jadi mereka punya majelis juga, majelisnya majelis keburukan. Ya, nah, berbeda nanti para penghuni surga. Di dunia juga punya majelis. Nah, majelisnya majelis pengajian, majelisnya majelis ilmu. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduk-duduk membicarakan kebaikan, itu juga nanti akan jadi kebaikan.
dan orang-orang yang duduk-duduk membahas keburukan, maka jangan sampai nanti kita lebih banyak membahas keburukan, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial ini luar biasa fitnahnya juga, gitu ya. Tanpa terasa jari kita, ya itu juga ikut komen-komen yang tidak baik, gitu ya, ikut menggunjing yang tidak baik dan sebagainya. Itu jangan sampai nanti kita nakhudu ma'al khaidin, kita berlarut-larut ya bersama orang-orang yang membahas keburukan-keburukan. Ya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberikan ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi balasan mereka ya di dalam akhirat nanti, atau di akhirat nanti, mereka adalah sebagai penghuni neraka yang mereka ditertawakan atau mereka itu dipandang remeh oleh orang-orang yang beriman. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ya, 36 ayat. Silakan kalau ada yang mau sampaikan. Ustaz, tadi Ustaz bilang penghuni surga ada yang ingin punya anak gitu, Ustaz. Iya. Itu kalau saya pernah dengar sih yang sahabat Ansor ingin bertanam gitu kan, ingin jadi petani di surga. Nabi bilang ya bisa di sana. Tapi kalau yang punya anak, ada hadisnya nggak, Ustaz? Iya, sebenarnya ada ya hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya nanti kalau itu dibahas dalam pembahasan akidah ya, khusus dalam pembahasan akidah yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Nah, di situ bisa kita baca hadis-hadisnya sangat banyak, sangat detail gitu ya. Jadi kalau kita mau bahas itu, dulu pernah kita sampaikan juga hadis ayat yang berkaitan dengan yaumul akhir itu sangat banyak ya, sangat banyak. Maka nanti terutama di ayat-ayat Makkiyah ini banyak berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang surga ya. Maka dalam pembahasan akidah itu seakan-akan akidah itu berkisar pada beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Karena pembahasannya sangat ada sebenarnya hadisnya yang menjelaskan tentang itu, yang menjelaskan tentang ada sebagian orang gitu ya, ada sebagian orang karena tadi kita sampaikan dia kangen dulu ya di dunia, dan ketika itu ya bercocok tanam itu tidak lama di surga itu ya, dia tanam langsung tumbuh langsung berbuah ya, tidak perlu waktu lama. Begitu juga yang tadi ada yang menginginkan punya anak, itu dia juga langsung hamil, langsung melahirkan. Jadi tidak hamil dalam waktu 9 bulan seperti di dunia, tidak ya. Itu jadi ada hadisnya tentang itu. Baik, ada yang lain silakan. Masih berapa menit azan? 2 menit. Baik, nggak ada yang lain? Cukup ya? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.